marilah kita mencari jalan keluar. Karena kita sudah mendengar semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa, bolehkah kita bersama-sama sependapat bahwa dosa itu ada jalan keluarnya? Karena semua agama akan mencari bagaimana dosa itu dapat diampuni oleh Allah. Allah sudah menyatakan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa. Sekarang Allah yang sama memberitahukan kepada kita bagaimana dosa dapat diampuni. Mari kita berdoa. Bagi kami manusia, tahu kami orang berdosa. Tapi bagaimana jalannya supaya dosa kami dapat diampuni? Allah yang menciptakan kami, Allah yang menyatakan kami orang berdosa, Allah yang berbicara di dalam hati nurani kami, yang senantiasa mengingatkan akan dosa kami. Maka Allah yang sama yang akan juga berbicara kepada kami bagaimana dosa dapat diampuni. Bukan manusia yang membuat jalan pengampunan dosa, tetapi Allah yang membuat jalan pengampunan dosa. Karena itu kami mensyukurinya. Kalau ada kami dengar dosa dapat diampuni, berilah kami menerimanya dan yakin bahwa jalan pengampunan yang dibuat Allah itulah yang bisa diterima Allah sendiri. Kuduskan firman-Mu yang sedang kami baca, dan kami berdoa supaya Roh Kudus meyakinkannya di dalam hati kami bahwa inilah jalan pengampunan dosa yang ditetapkan oleh Allah kami. Kami menghargainya karena Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi itu menceritakan kami orang berdosa dan juga menceritakan bagaimana dosa kami dapat diampuni, karena Engkaulah Allah yang mengasihi, yang tidak membiarkan orang berdosamu masuk ke dalam neraka. Terima kasih Tuhan kami Yesus, karena Engkau yang telah datang ke dunia dan yang telah mengajari kami. Amin. Baik, mari kita lihat Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-24. Kita baca dari 23, menyatakan kuman penyakit. Ayat 24 sampai ayat 25, obat. Obat yang bisa menyembuhkan dosa itu apa? Kita ulangi sekali lagi. Kita baca ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sudah kita bahas kemarin. Ini menyatakan penyakit. Semua orang telah berbuat dosa. Kita sependapat bahwa semua agama mengakui adanya dosa, dan semua agama berusaha bagaimana supaya dosa dapat diampuni. Itu sudah diceritakan dalam Alkitab sejak Adam dan Hawa
dalam Kejadian pasal 3. Mungkin saudara yang sudah sering membaca Alkitab, sering mendengar ceritanya Adam. Begitu Adam berbuat dosa, dia membuat jalan keluar dari dosanya itu, yaitu membuat daun pohon ara menjadi pakaian mereka. Tetapi kalau Anda membacanya selanjutnya, yang dibuat Adam itu tidak diterima Allah. Buktinya, waktu Allah berjalan-jalan di Taman Eden, Adam belum berani berjumpa dengan Allah yang kepadanya Adam sudah berdosa. Ataupun dikatakan, jalan pengampunan dosa yang dibuat oleh Adam tidak diterima oleh Allah. Jalan yang dibuat oleh Adam supaya dosanya dapat ditutupi tidak diterima oleh Allah, sehingga hati Adam tidak tenteram. Takut dia berjumpa dengan Allah. Kalau Anda ingat lagi ceritanya si Kain. Si Kain juga sama, dia mencoba memberikan persembahan kepada Allah. Tetapi persembahan Kain tidak diterima. Tetapi persembahan Habil diterima. Maka dalam cerita ini kita akan mendapat satu ide. Ada yang diterima Allah, jalan pengampunan dosa, dan ada cerita Allah tidak menerima jalan pengampunan dosa itu. Kita ulangi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sudah kita bahas kemarin. Kalau Anda masih mengikuti ayat 24, Anda boleh melihat Facebook yang kemarin. Inilah penyakit yang dikatakan oleh Allah, semua orang telah berbuat dosa. Dengan demikian, Allah juga akan menyatakan bagaimana supaya dosa kita dapat diampuni. Makanya banyak manusia semua mencari bagaimana supaya dosa ini dapat diampuni, bukan saja sejak zaman sekarang. Mulai Adam berbuat dosa, di dalam kitab Kejadian, Adam sudah berusaha supaya dosanya dapat ditutupi. Dan waktu dosanya belum ditutupi, dia tidak berani jumpa dengan Allah, tidak memiliki damai sejahtera. Berarti dosa salah satu seperti pemberontakan. Dosa merupakan hukuman di dalam hati manusia. Makanya kemarin Daud berkata, dosaku pun kuingat, dan kepadamu saja aku berdosa. Karena itu ada jalan pengampunan yang diterima oleh Allah, dan ada ada pengampunan yang ditolak oleh Allah. Itulah yang dibuat oleh Adam. Tetapi ada jalan pengampunan yang diterima oleh Allah. Mari kita lihat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
Kita ulangi. Mulai dari ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah penyakit yang sudah dibuat oleh semua manusia. Sesudah kita punya penyakit dosa, bagaimana supaya bisa penyakit dosa ini diampuni? Saya ulangi, bagaimana penyakit dosa ini yang Daud katakan, sering ku ingat dosaku itu. Dan Daud katakan, aku jahat di hadapanmu. Sama dengan Adam berbuat dosa, dia jahat di hadapan Allah sehingga dia bersembunyi. Bagaimana obatnya? Itu dikasih dalam ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan kita kembali dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Obat dosa. Bagaimana supaya dosa dapat diampuni? Di sini istilahnya dibenarkan. Rupanya orang berdosa itu artinya salah. Kedua, akan dihukum. Makanya perlu kita dibenarkan supaya tidak lagi dihukum. Saya ulangi, berarti dosa gampang kita mengerti, kita merasa bersalah. Adam merasa bersalah. Karena itu setiap orang yang berbuat dosa, siapapun dia, termasuk Daud katanya, di dalam rahim ibuku pun aku telah bersalah kepadamu. Dan ku ingat, dosa itu ada perasaan bersalah di dalam hati nurani manusia. Siapa saja pun dia. Orang yang beragamakah atau yang tidak beragamakah, semua manusia yang berdosa, setiap kali dia melakukan dosa, ada perasaan bersalah. Kadang-kadang dia tidak tahu perasaan bersalah kepada siapa. Perasaan bersalah setidaknya terhadap diri sendiri. Orang berdosa itu merasa bersalah di dalam dirinya sendiri. Katakan sajalah satu pasangan yang belum suami istri. Dia sedang berpacaran. Dia belum resmi menjadi suami istri. Tetapi waktu mereka seperti suami istri menjadi satu daging, di dalam hati mereka akan mulai menuduh bahwa mereka sudah bersalah, sudah berzina. Karena itu perlu dibenarkan, termasuk di dalam hati nurani, supaya dosa tadi menjadi selesai. Hati nurani kita akan dibenarkan dan kita dapat berkata, dosaku sudah diampuni oleh Allah. Apa obatnya? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang sangat sederhana kali, jangan kita payah. Kristus Yesus, itulah yang dapat membebaskan kita dari perasaan bersalah. Kristus Yesuslah yang bisa menghilangkan perasaan yang dituduh bahwa kita sudah bersalah di hadapan manusia dan di hadapan pencipta langit dan bumi. Saya ulangi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan.
Waktu saya mempelajari apa artinya penebusan, berarti dia sudah ketagih, sudah tertawan. Maka dosa itu rupanya ketagih. Maka di pihak yang lain dosa itu mempermudah. Katakanlah kalau kita sudah narkoba, katakanlah kalau kita sudah pecandu minuman keras, kalau kita sudah pecandu rokok, kita perlu dibebaskan karena kita sudah adiktif. Rupanya dosa itu bukan saja menuduh hati nurani kita sudah bersalah dan akan layak untuk dihakimi, tetapi juga dia rupanya memperbudak. Makanya istilah di sini dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Waktu saya merenungkan ini, apa artinya kata penebusan? Kata penebusan sama dibuatnya dengan waktu orang Israel sudah diperbudak oleh Mesir. Karena kita tahu sejarah orang Israel diperbudak di Mesir kurang lebih 430 tahun sejak Yusuf masuk ke Mesir. Dan mereka tidak bisa keluar dari Mesir kecuali Allah turun ke Mesir dan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Inilah artinya pembebasan dari dosa, karena dosa tadi tabiatnya memperbudak. Maka Anda akan memiliki dua hal yang paling tidak. Dosa itu menuduh. Dosa itu memperbudak. Inilah penyakit kita. Supaya bisa kita lepas, itulah namanya Yesus Kristus yang bisa membebaskan Anda. Jadi obat saja saya sudah kasih tahu. Obat sudah kita diberitahu. Kalau Anda mau bebas dari dosa, mau keluar dari perbudakan dengan hati nurani yang menuduh. Mungkin itu juga lah sebabnya, karena menuduh. Ada orang yang bunuh diri karena tidak tertahankan lagi. Tuduhan yang jelek, entah tuduhan yang bagaimanapun, tapi tidak bisa lagi dipikul, makanya dia mengakhiri hidupnya. Siapa yang bisa membebaskan? Pembebasan dalam Kristus Yesus. Bagaimana Yesus Kristus bisa membebaskan? Kita belum menceritakannya. Tapi obat penyakit dosa, saya ulangi, obat penyakit dosa bisa dibebaskan oleh Yesus Kristus. Kalau Anda belum pernah mendengar Yesus Kristus, mungkin hari ini pertama Anda dengar. Maka Anda akan berkata, betulkah itu? Betulkah Yesus Kristus itu akan dapat membebaskan aku? Karena tidak tertahankan lagi tuduhan ini. Dan semua perbudakan ini aku mau keluar. Anda dengar apa yang dikatakan oleh pencipta kita. Pembebasan karena Kristus Yesus. Mana tahu Anda rindu mendapatkan obat supaya bebas dari perbudakan dosa. Bisa bebas daripada tuduhan hati nurani yang jahat, yang tidak lagi Anda menahankannya. Tetapi tidak bisa karena kita sudah diperbudak. Anda mendengar obat. Obat dosa itulah Yesus Kristus. Dan oleh kasih karunia, saya tidak membicarakan apa artinya kasih karunia. Dibenarkan pun saya tidak menceritakannya.
Dengan cuma-cuma pun saya tidak ceritakan. Hanya karena pembebasan dalam Kristus Yesus. Pembebasan dari dosa Anda dan saya hanya boleh ditolong, diberikan oleh namanya Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau belum Anda pernah dengar nama Yesus Kristus bisa membebaskan dosa, kita lanjutkan. Sekali ini Anda dengar. Kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa membebaskan aku dari dosa itu? Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Itu yang kita dengarkan. Kenapa Kristus Yesus bisa membebaskan aku dari perbudakan dosa ini? Yang sudah kucoba tapi gak bisa lepas. Kenapakah Yesus Kristus bisa? Jawabnya ayat 25. Karena Yesus telah ditentukan Allah. Saya ulangi. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Di mana kita bisa dibebaskan dari perbudakan dosa. Sekarang kalau kita sulit, bagaimana caranya supaya makanan bisa masuk ke perut? Maka kita akan berpikir, aku lapar. Bagaimana supaya makanan ini bisa masuk ke perutku, supaya jangan lagi aku lapar? Anda akan bisa menjawabnya. Apakah kita masukkan makanan dari kuping? Boleh kalau darurat. Tetapi semua kita sebagai orang waras pasti kita tidak katakan makanan bisa masuk dari kuping. Karena Allah menentukan makanan masuk dari mulut manusia. Betul ya? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dalam darahnya pun kita tidak kupas. Yang kita hanya renungkan, kalau perutku ini lapar, dan bagaimana caranya supaya makanan ini bisa masuk ke dalam perutku, maka aku akan berkata, Allah telah menentukan dari mulutku ini masuk makanan ke dalam perutku. Tanganku mengambil makanan, dimasukkannya ke mulutku, ku gigit makanan itu, ku kunyah. Sesudah itu makanan itu bisa masuk ke dalam perutku, dan tadinya aku lapar, sekarang sudah menjadi kenyang. Semua orang telah berbuat dosa, sama halnya. Semua kita lapar. Bagaimana supaya aku bisa lepas dari dosaku ini? Bagaimana supaya tuntutan hati nuraniku yang menuduh aku berbuat dosa dan upah dosa akan masuk ke dalam neraka? Tidak ada jawabannya. Mungkin Anda sudah berusaha dalam menurut agama yang Anda tahu dan Anda melakukannya, tapi jawabnya nisil juga, belum dijawab. Perutku masih lapar, jiwaku masih tertekan, dosaku masih kuingat setiap hari. Kesalahanku menindih aku dari hari ke hari, dan kadang-kadang ku coba melupakan dosaku. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku tetap mengingat akan dosaku itu. Siapakah yang akan melepaskan aku daripada tubuh celaka ini? Sore ini, hari ini, malam ini, dalam waktu ini, Anda mendengarnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Tidak usah terlalu panjang. Mulut ditentukan Allah supaya perut kita yang lapar bisa diisi dari mulut.
Kita sudah berdosa, kita sudah jauh terpisah dari Allah, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, kita sudah berbuat dosa. Dan hati kita rindu, di manakah aku bisa dilepaskan? Tuhan Allah, Juru Selamat kita, hari ini berbicara kepada saudara. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bagaimana perut supaya jangan lapar? Tahu makanan itu membuat aku kenyang. Tahu kalau kumasukkan ke mulutku dan kalau kutelan, barulah nanti aku kenyang. Tahu Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Itulah satu-satunya jalan pendamaian. Oleh karena kematiannya darah Kristus Yesus, aku tahu. Sekarang supaya itu menjadi bagianku. Sebagaimana makanan tadi aku beriman membuat aku kenyang, demikian juga hal yang sama. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Iman Anda kepada makanan dan Anda ambil, masukkan ke mulut dan ditelan, dan sesudah itu dalam iman Anda berkata, aku telah lapar dan aku telah makan, sekarang aku menjadi kenyang. Aku sadar aku orang berdosa, aku beriman. Sebagaimana mengikuti ketentuan Allah hari ini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Karena iman, oleh darahnya, dosaku dapat diampuni. Aku dapat dibebaskan daripada perbudakan dosa itu. Pribadi Yesus Kristus inilah oknum Allah yang menjelma menjadi manusia. Pribadi Yesus, kuasa, baru bisa membebaskan Anda. Kita akhiri. Anda telah tahu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah tidak menyatakan hanya penyakit, tetapi Allah yang penuh kasih. Kristus Yesus telah dikaruniakan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Allah itu mengasihi kita. Karena itu, kalau Anda mau dibenarkan, kalau mau Anda dibebaskan, Anda sudah tahu obatnya. Terimalah itu di dalam iman, bahwa Yesus Kristus inilah jalan ketetapan yang ditetapkan Allah, di mana dosaku dapat diampuni. Maka waktu Anda datang kepadanya, sebagaimana tadi Anda lapar, sesudah Anda makan dan minum, lapar Anda menjadi hilang. Sekarang sebagaimana orang berdosa, Anda tahu, kalau Anda datang kepada Yesus Kristus, maka Anda akan dikenyangkan dan merasa bahwa Anda memiliki kebebasan, sehingga dosa tidak lagi berkuasa. Barulah Anda tahu, Anda telah mengikuti ketentuan Allah. Aku menerima keselamatan harus mengikuti yang ditentukan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Lebih jauh nanti akan kita lanjutkan, tapi merek di mana penyakit dosa dapat diobati, Allah telah menjawabnya. Ikutilah ketentuan Allah di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian oleh karena iman dalam darahnya. Kita berdoa. Kami memuji nama-Mu, Allah yang menunjukkan dosa kami, sehingga kami mengingat dosa kami itu tiap hari. Tapi Allah yang kami kenal juga memberikan obat
Itulah Kristus Yesus yang telah ditentukan oleh pencipta kami, di mana dosa kami dapat diampuni. Hamba-Mu ini berdoa supaya dengan iman masing-masing kami menerima Kristus Yesus yang oleh darahnya mati di kayu salib, di mana dosa kami dapat diampuni. Dan waktu setiap kali kami telah datang kepadamu, kami telah diampuni dan dosa kami telah diterima oleh Allah karena Kristus telah mati untuk dosa kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kalau ada di antara kami yang rindu supaya dia menerima dan datang ke hadapan-Mu, sehingga dia tahu bahwa Kristus Yesuslah yang telah ditentukan Allah, di mana dosa kami telah diampuni. Kami memuji nama-Mu, Yesus, yang memberikan dan berikan tahu, memberitahukan kepada kami di mana dosa kami dapat diampuni. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.